SSD PCIe Gen 5 yang beredar di pasaran sekarang udah cukup banyak. Bahkan brand ataupun harganya itu juga udah bervariasi. Mulai dari yang harganya 3 jutaan sampai 1,6 juta itu juga ada. Speednya juga variannya cukup banyak. Tapi saat PCIe Gen 5 ini lagi marak-maraknya, gue malah naksir buat beli SSD PCIe Gen 4. Karena dulu di saat SSD PCIe Gen 4 lagi banyak-banyaknya tuh, nah kan PCIe Gen 3 itu kan pada turun. Gue banyak beli SSD PCIe Gen 3 buat naruh file kerjaan ataupun game yang biasa gue mainin. Nah sekarang pas PCIe Gen 3 itu turunnya udah stagnan dan PCIe Gen 4 ataupun Gen 3 harganya udah bedanya dikit, gue berencana buat pindahin file-file gue itu ke PCIe Gen 4. Kita ambil contoh aja di brand Clef ini deh. Kalau di Clef, untuk yang SSD PCIe Gen 4-nya, dia tipe namanya adalah Crush C925G. Itu beda harganya dengan PCIe Gen 3 hanya Rp200.000. Tapi di Crystal Disk Mart, speednya berbeda hampir 2 kali lipat. Tapi bukan berarti penggunaan dunia nyatanya itu PCIe Gen 4 2 kali lebih kenceng daripada PCIe Gen 3 ya. Tergantung dari usage-nya juga. Contohnya, kalau di saat kita transfer file dari PCIe Gen 5 ke SSD ini, alias kita mengandalkan write speed-nya, perbedaan antara SSD PCIe Gen 4 dan Gen 3 di file 300GB itu hanya 30 detik aja. Dan itu pun kalau misalnya filenya lebih kecil lagi, perbedaannya juga jauh lebih kecil. Perbedaan loading time di game juga nggak sesignifikan dari HDD ke SSD. Contohnya di Cyberpunk 2077 aja, itu perbedaan loading time-nya hanya sekitar 2 detik aja. Kalau Delta Force itu sekitar 1 detik doang. Dan sementara di Wuthering Waves ini banyak skenarionya. Yang pertama itu saat login tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau dari map Rinasita ke Jinzo itu hanya sekitar 1 detik. Jinzo ke Septimon itu sekitar 2 detik. Dan dari Septimon ke Pulau Baru yang namanya Sangwis-Sangwis gitu dah, itu hanya sekitar 2 detik aja. Jadi perbedaannya itu nggak terlalu kerasa di loading time game. Bahkan Hogwarts Legacy aja bisa menang si PCIe Gen 3. Ada kemungkinan ini karena margin of error aja sih. Kalaupun kalian seorang content creator, perbedaan antara SSD PCIe Gen 3 dan Gen 4 itu nggak akan terlalu kerasa kalau rig-nya masih yang medium aja. Kalau misalnya kita masih pakai mungkin RTX 3060, 4070 dan ya prosesornya masih Ryzen 9 59X atau Ryzen 5 9600X, itu nggak akan terlalu kerasa bedanya. Karena saat kita browsing footage ataupun export file masih bottleneck di CPU dan GPU. Kalau misalnya rig-nya mungkin udah pakai Ryzen 9 9950X atau Core Ultra 9 yang 285K atau pakai RTX-nya udah yang 5090, baru akan terasa bottleneck di SSD. Pas kita lagi export file ataupun kita lagi browsing footage, ataupun seorang 3D designer pas lagi browsing aset itu akan kerasa bottleneck di SSD di saat rig-nya mereka itu sudah ya mencapai ke rig workstation. Jadi ya upgrade dari SSD PCIe Gen 3 ke Gen 4 itu nggak akan terlalu kerasa banget, kecuali PCIe Gen 3-nya itu yang X2 ya, bukan yang X4. Nah, tapi kalau misalnya gue sendiri, gue akan tetap upgrade ke PCIe Gen 4 karena kalau misalnya nanti akan ganti VGA atau ganti CPU, ya agar nggak bottleneck di SSD aja sih ke depannya. Dan kalau kalian butuh rekomendasi SSD PCIe Gen 4 1TB yang harganya lagi menarik, nih Clef Crush C925G 1TB-nya itu hanya 1,2 jutaan aja. Oh iya, buat kalian yang mungkin concern sama suhu SSD-nya, tenang aja, PCIe Gen 4 ini nggak terlalu panas, apalagi khusus yang Crush C925 ini, dia udah pakai cooling graphene dan juga copper yang bisa menjaga suhunya itu tetap stabil. Perbedaannya saat kita tahan di PCIe Gen 3 itu nggak terlalu jauh berbeda. Buat NAND flashnya sendiri dia udah pakai SK Hynix TLC NAND flash, dan karena Clef ini adalah produk dari Essence Core yang dimana itu adalah anak perusahaannya dari SK Hynix, harusnya sih udah cukup terjamin karena anak perusahaannya sendiri gitu. Tapi untuk controllernya sendiri kita baru denger namanya, dia adalah Maxio MP1620 yang dimana kita belum pernah sebenarnya denger controller macam itu, tapi so far penggunaan kita selama testing sih ya fine-fine aja sih. Buat garansinya sendiri dia udah digaransikan oleh Essence Core-nya itu selama 5 tahun dan didistribusiinnya oleh Cahaya Distribusi. Tapi kalau buat kalian sendiri, kalau misalnya kalian dari HDD, kalian mau langsung ganti ke PCIe Gen 4, apa ke PCIe Gen 3 dulu sih?